Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih cerita dari Kang Asep Hidayat. Beliau mempersembahkan cerita misteri kisah nyata. Kisah ini perjalanan hidup Kang Asep sendiri sebelum akhirnya memutuskan jadi seorang polisi. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi seorang pengangguran tentunya saat yang menyakitkan. Tidak hanya harus serba menahan selera saja karena tidak memiliki uang, tapi rasa jenuh dan banyak lagi yang membuat hati tak nyaman. Apalagi dihadapkan dengan kondisi keluarga yang memiliki kehidupan susah. Tahun 1996, setelah tamat dari sekolah, aku berusaha untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apa saja, aku siap. Apalagi aku hanya memiliki ijazah SMA. Tentunya tidak banyak yang bisa aku harap untuk mendapat pekerjaan yang lebih. Dapat bekerja dan halal saja, aku sudah senang agar aku bisa membantu keluarga. Beberapa kali aku mendapat pekerjaan, tapi tidaklah bisa bertahan lama. Karena memang itu butuh pekerjaan tetap, seperti jadi buruh bangunan, jadi tukang cuci mobil, dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika, aku menjumpai abang angkatku, yang pada saat itu bekerja di perusahaan asing, yang berada di Jamrut, daerah Siak, Riau. Aku bertemu beliau yang intinya mencari pekerjaan. Minimal aku buang suntuk sajalah, dan ingin ikut menemaninya ketika bekerja. Abang angkatku bekerja di bagian production, yang aku tahu tugasnya mengecek pompa minyak. Jika ada pompa minyak yang mati, maka beliau menghidupkannya kembali. Beliau terus menggunakan mobil berkeliling mengeceknya, dan jumlahnya sangat banyak. Jadwal kerjanya juga sesuai shift, kadang siang, kadang malam. Lokasi kilang minyak itu memang tidak ada lokasi perumahan masyarakat. Selain area perusahaan minyak tersebut, yang ada hanya hutan belantara dengan area tanah gambut. Abang angkatku sangat senang karena aku selalu menggantikan mengendarai mobilnya. Saat itu memang aku sudah bisa mengemudikan mobil. Ketika jadwal kerja siang sangat mengasyikkan, melihat area perjalanan di lokasi itu, melihat pepohonan besar dan indah. Tapi ketika malam hari, jauh dari kata indah, melainkan hanya pemandangan sungguh menyeramkan. Pepohonan yang besar dan indah ketika siang hari berubah laksana monster menakutkan. Suatu malam, sehabis waktu Isya atau kira-kira jam 8 malam, kami berangkat dari mes. Oh ya, kami tinggal di mes karena memang para karyawan rata-rata mandah. Seperti biasa dari mes kami singgah di pos atau kantor apalah aku tidak paham. Yang jelas, di kantor itu abangku membuat laporan. Abang angkatku yang biasa aku panggil Bang Ari mengajak turun dan masuk ke kantornya. Namun aku menolak dan memilih ingin di mobil saja, sambil mendengarkan lagu di tap mobil. "Dek, ayo turun, kita buat laporan dulu," demikian ajaknya padaku. "Enggak lah bang, Dayat di sini saja. Enak, nyantai nih," sambil liatin api unggun itu, tolakku kepadanya. "Oh ya udah, tapi..." Beliau tidak melanjutkan ucapannya. Tentu saja aku jadi penasaran dan bertanya, "Tapi kenapa bang?" tanyaku kepadanya. Nggak apa-apa. Ya udah hati-hati ya. Abang bentar saja buat laporannya," jawabnya. Lalu beliau melangkah masuk ke dalam kantor. Setelah Bang Ari masuk, dengan santai mendengarkan lagu dan sesekali aku bernyanyi dan pelan mengikuti lagu yang aku putar di tap mobil. Pandangan mataku tertuju ke arah api yang begitu besar membara kira-kira 50 meter dari parkiran dengan tangki serta pipa besi raksasa. Area api itu memang dipagari besi dan kawat. Kalau kata Bang Ari, itu tempat pembakaran atau pengolahan minyak mentah. Tiba-tiba saja aku sedikit terkejut karena di dekat api itu aku melihat seseorang tengah berdiri menghadap kobaran api itu. Melihat ada seseorang, perlahan aku keluar dari dalam mobil dan melangkah mendekatinya. Hingga benar-benar dekat, dan ternyata seseorang itu adalah seorang security lengkap dengan pakaian dinasnya.
perawakannya tinggi tegap. Kira-kira 2 meter di belakangnya, aku coba menyapa dengan ramah. "Asik ya bang di sini, walau malam tapi terang." Demikian aku menyapa kepadanya. Namun security itu tak menjawab. Menoleh saja tidak, seakan tak mendengar aku menyapanya. Kembali aku menyapanya, mungkin dia gak dengar, pikirku. "Abang jaga malam ini ya? Tapi sebelumnya kok tidak pernah ada yang jaga di sini bang?" Demikian tanyaku, lebih sok akrab. Namun, tak dijawab juga. Hingga tiba-tiba saja, aku mendengar suara gonggongan serta lolongan anjing dari arah belakangku. Tentu saja, aku terkejut karena suara anjing itu sangat dekat. Refleks, aku menoleh ke belakang. Namun tidak aku dapati keberadaan anjing itu. Kemudian aku menoleh kembali ke arah kobaran api. Lah, mana abang security tadi? Aku benar-benar lebih terkejut karena abang security itu sudah tidak ada di tempatnya. Aku sapukan pandangan ke segala arah untuk mencari abang security itu. Namun tetap saja tak aku jumpai. Hingga tiba-tiba saja, tolong. Aku mendengar suara jeritan dan teriakan meminta tolong dari arah kobaran api itu. Aku arahkan pandangan ke dalam kobaran api dan benar saja, di dalam kobaran api itu aku melihat seperti ada orang menggeliat tengah terbakar. Terdengar pula letupan-letupan kecil bergeretek dari tubuhnya yang terbakar. Astagfirullah. Aku panik tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berteriak dan berlari menuju kantor di mana Bang Ari tengah membuat laporan. Tanpa mengetuk pintu, aku langsung masuk dan berteriak, "Bang, security itu terbakar bang, tolongin dia bang." Demikian teriakku. Melihat aku yang tiba-tiba masuk dan berteriak, tentu saja membuat Bang Ari terkejut dan bertanya, "Ada apa dek? Siapa yang terbakar?" Demikian tanyanya padaku. "Security itu bang, ayo bang." Jawabku panik sembari menarik tangannya aku ajak keluar. Namun anehnya, Bang Ari langsung mematung begitu mendengar dengan jelas ucapanku. Bahkan beliau justru menarik kembali tanganku sembari berkata, "Dek, sadar dek, baca istighfar. Udah diam aja di sini." Demikian ucapnya kepadaku. "Tapi bang, security itu gimana bang?" Jawab aku lagi sembari terus berusaha mengajaknya keluar. "Dek, itu bukan manusia," ucapnya singkat dan memelukku agar aku diam dan tenang. Mendengar ucapannya, seketika aku benar-benar terdiam dan aku menatap wajahnya tak mengerti. Lalu tanpa menunggu aku bertanya, beliau bercerita, "Dek, makhluk itu sudah sangat lama selalu menampakkan diri di tempat ini. Apalagi sama orang baru seperti adik. Abang juga nggak tahu pasti kejadiannya kapan. Cuma menurut teman-teman abang, dulu di sini pernah terjadi kecelakaan kerja dan memakan korban jiwa, yang salah satunya security itu." Demikian tutur beliau kepadaku. Mendengar cerita beliau, seketika bulu kuduku meremang. Sungguh mengerikan. Aku membayangkan jika memang itu benar korban kecelakaan, karena korban terbakar hangus oleh api. Bahkan jasadnya hancur, tidak dapat diselamatkan. Singkat cerita, setelah selesai membuat laporan, akhirnya kami berangkat untuk mobiling, yaitu mengecek pompa minyak. Di sepanjang perjalanan, di sekeliling kami hanya kegelapan. Di tengah area hutan belantara, aku tidak berbicara sepatah kata pun, karena jujur, aku masih terus kepikiran dengan kejadian tadi. "Sudah dek, jangan pikiran yang tadi terus. Di lokasi ini jangan kosongkan pikiran. Bahaya dek." Bang Ari memulai obrolan dengan mengingatkanku. "Iya bang," jawabku singkat. Beliau terus mengajakku ngobrol, bercerita banyak hal tentang pengalaman kerjanya. Aku hanya mendengarkan dan sesekali menanggapi obrolan. Hingga di lokasi yang paling ujung, yang entah sudah berapa puluh kilometer kami jalani, abangku menghentikan mobil tepat di depan sebuah pompa yang terlihat tidak bergerak. "Abang mau hidupkan pompa itu? Kau mau ikut turun dek?" tanya beliau kepadaku. "Ayo bang, biar Daya tahu bagaimana cara menghidupkannya," jawabku bersedia. Dan akhirnya kami turun dan melangkah ke pompa yang mati itu.
Walau pompa minyak itu mati, namun aliran listrik bahkan lampu di sekitarnya tetap menyala, sehingga tidak perlu menggunakan penerangan lain di tempat itu karena sudah sangat terang benderang. Nah, ini tombol powernya, Dek. Untuk menghidupkannya tekan saja yang warna hijau ini. Demikian ucapnya kepadaku sembari menghidupkannya. Ceklek, pompa itu kembali bergerak. Setelah menghidupkan kembali pompa itu, kami kembali menuju ke mobil untuk mengecek pompa lainnya. Namun ketika hendak berbalik, sempat aku melirik ke sebelah kanan pompa itu, di mana terdapat sebuah kanal. Di sana aku melihat ada seseorang tengah menghadap ke kanal. Ya, seseorang itu sepertinya seorang pria dengan menggunakan topi caping bambu, sedang memancing. Namun saat itu aku hanya diam dan aku pikir masyarakat yang tengah mencari ikan, karena memancing ketika malam hari memang lebih mudah, pikirku warga lokal di situ. Setelah di dalam mobil dan kembali menjalankan mobil, aku berkata, "Bang," kata abang, "di lokasi ini tidak ada warga lokal atau masyarakatnya. Tapi buktinya barusan ada orang sedang mancing di kanal sebelah kanan pompa tadi, Bang." Demikian ucapku kepada beliau. Mendengar ucapanku, beliau sedikit memperlambat laju mobilnya, sembari menatapku aneh. Lalu ia berkata, "Yang serius kamu, Dek? Lihat orang di sana tadi?" Demikian tanyanya. "Iya, Bang. Dayat gak salah lihat. Sempat kok dia melihat ke kita. Cuma Dayat gak lihat dengan jelas mukanya." Jawabku serius. "Aduh, coba kamu berdoa saja, Dek, supaya gak lihat yang aneh-aneh. Sekarang ini mana ada orang lain selain kita berdua di lokasi ini, Dek," ujar Bang Ari sembari menambah kecepatan mobilnya, melanjutkan pengecekan pompa minyak, hingga aku lihat Bang Ari sering menguap, tanda beliau sudah lelah dan mengantuk. Melihat ia sudah lelah, aku merasa kasihan, juga sangat berbahaya mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk. Akhirnya, aku berinisiatif menawarkan diri untuk menggantikannya mengemudi. "Sepertinya abang sudah ngantuk. Biar Dayat aja yang bawa mobilnya, Bang," ujarku kepadanya. Tanpa penolakan, Bang Ari menghentikan mobil, tanda setuju. Setelah mobil berhenti, lalu aku membuka pintu hendak keluar pindah ke sebelah kemudi. Demikian pula dengan Bang Ari. Aku memutar ke bagian belakang mobil, sementara Bang Ari memutar ke bagian depan mobil. Di saat aku memutar ke bagian belakang dengan jelas, aku melihat sesuatu yang nyaris membuat aku pingsan. Di bak mobil itu, aku melihat sosok security yang sebelum berangkat pengecekan tadi dengan kondisi hitam terbakar. Bahkan dari sekujur tubuhnya mengeluarkan kepulan asap putih. Aroma bau sangit sangat tercium menyeruak di rongga hidungku. Kak, dengan jelas terdengar pula olehku suara seperti orang tengah tercekik. Melihat pemandangan yang sungguh mengerikan itu, aku benar-benar terhipnotis. Tubuhku terasa kaku. Lidahku terasa keluh dan kaku hingga benar-benar aku tidak dapat bergerak dan berbicara. Aku hanya diam mematung dengan kedua mataku terkunci menatap ke arahnya. Terdengar suara pintu mobil ditutup. Tandanya Bang Ari sudah masuk mobil kembali dan menutup pintunya. Sementara aku di belakang mobil tengah ketakutan. Saat itu, aku berharap Bang Ari menyusulku, atau sekalian aku pingsan saja. Karena aku tak sanggup lagi dihadapkan dengan sesuatu yang begitu menyeramkan. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu mobil dibuka dan terdengar pula Bang Ari memanggilku. "Yat, ngapain kamu lama-lama di luar? Cepat masuk, berbahaya Dek lama-lama di luar." Demikian panggilnya kepadaku. Mungkin karena tidak mendapat jawaban dariku, akhirnya Bang Ari menyusulku dan ia sangat terkejut melihatku saat itu. "Astaga, kamu kenapa, Dek?" ucapnya panik, sembari langsung menarikku. Begitu tanganku ditariknya, seketika itu juga tubuhku lunglai dan terduduk di jalan. Tubuhku memang terasa lemas. Kedua lututku benar-benar tak mampu menopang tubuhku. Melihat aku terkulai dan terjatuh, dengan sigap Bang Ari menggendongku dan dimasukkan ke dalam mobil. Lalu kembali Bang Ari mengemudikan mobilnya meninggalkan tempat itu. Setelah kira-kira 1 kilometer, Bang Ari menghentikan mobil di area pompa minyak. Lalu, Bang Ari memberikan air minum kepadaku yang sebelumnya ia dekatkan di mulutnya. Beberapa saat kemudian, ia menyuruh aku meminum air yang telah ia bacakan doa itu.
Setelah aku minum air dan sisanya diusapkan ke wajahku, alhamdulillah, aku dapat sedikit tenang. Istighfar Yat, ingat Tuhanmu. Demikian ucapnya kepadaku. Yah, Bang Ari memang beragama Nasrani, tapi beliau selalu mengingatkanku agar selalu dekat dengan Allah. Aku menuruti perintahnya, beristighfar. Kau kenapa tadi, Dek? Kok bisa seperti itu? Tanyanya lagi kepadaku. Singkat cerita, aku ceritakan semua kepada beliau apa yang telah aku alami beberapa saat yang lalu. Mendengar ceritaku, Bang Ari sangat terkejut dan berkata, "Astaga Yat, kenapa gak cerita ke abang kalau kau bisa melihat mereka? Kalau Dayat kasih tahu kan, abang gak ajak kemari. Ya udah, berdoa saja ya. Mudah-mudahan gak apa-apa. Asal terus saja berdoa," ujarnya kepadaku. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Mengontrol seluruh pompa sudah selesai hingga di lokasi paling ujung. Aku lihat waktu menunjukkan jam 12 malam. Dan kami berhenti di sebuah bangunan yang entah bangunan apa, karena bangunan yang terbuat dari besi serta pipa-pipa raksasa. Suara mesin besar keras terdengar olehku. Di sebelah kirinya terdapat sebuah rumah kontainer. "Ayo Dek, kita istirahat dulu di sini. Nanti jam 3 subuh kita mulai kerja lagi," ajak beliau kepadaku. Aku menurut saja. Lalu kami keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah kontainer itu. Di dalam rumah kontainer itu lumayan luas, hanya saja sangat dingin karena entah berapa PK ukuran AC-nya. Karena sebenarnya rumah kontainer itu bukan tempat untuk istirahat, melainkan tempat server dari semua pompa minyak yang ada di lokasi. Server itu harus hidup dalam 24 jam, jadi sudah pasti harus dibantu oleh AC agar servernya tidak panas. Singkat cerita, kami tidur di sana. Bang Ari dalam waktu singkat sudah tertidur dengan pulas. Namun kedua mataku tak dapat tidur, walau sudah berusaha agar cepat tidur. Entahlah, mungkin karena terlalu dingin atau bagaimana. Kunjring. Tiba-tiba saja aku mendengar suara riuh dari luar seperti sedang ada aktivitas. Bahkan aku dengar pula seperti orang tengah bekerja, melakukan proses rig atau pengeboran. Aku mempertajam pendengaran untuk memastikan apa yang aku dengar. Jelas tidak salah lagi, di luar memang tengah ramai orang bekerja sambil mengobrol. Namun tak jelas apa yang mereka obrolkan. Perlahan aku bangkit dari baringku dan melangkah menuju pintu besi kontainer. Perlahan pintu itu aku buka karena aku takut membangunkan Bang Ari dari tidurnya. Sedikit aku buka pintu itu cukup untuk dapat melihat keluar saja. Di luar sangat terang karena memang banyak lampunya, tapi sepi dan hening. Hanya suara dengung dari mesin raksasa itu saja. Tidak ada suara lain, juga tidak ada suara seseorang, apalagi orangnya. Aku melebarkan lagi pintunya, dan selangkah demi selangkah, aku mulai keluar dari rumah kontainer, hingga aku benar-benar di luar. Aku sapukan pandanganku ke segala arah, namun tetap saja aku tak melihat seorang pun di luar selain aku sendiri. Tiba-tiba saja bulu kuduku meremang, teringat ucapan Bang Ari tadi, jika di lokasi ini tidak ada orang lain selain kita. Segera aku membalikkan badan hendak kembali ke dalam. Namun baru saja selangkah, tiba-tiba saja aku mendengar suara seorang berdehem. Sontak aku terkejut dan menghentikan langkah. Dadaku berdebar kencang karena suara itu sangat dekat di belakangku. Sungguh, walau penasaran, aku tak sanggup untuk menoleh ke belakang. Tatapan mataku tertuju ke arah pintu masuk saja. Namun di saat itulah kedua mataku dengan pasti melihat ke dinding kontainer sebelah kanan pintu masuknya. Aku melihat ada dua bayangan manusia, di antaranya bayanganku sendiri. Lalu yang satunya lagi itu bayangan siapa? Pikirku semakin berkecamuk. Bayangan itu sangat besar, namun yang aku lihat bayangan manusia itu tidak memiliki kepala. Perlahan bayangan itu bergerak mendekat. Terdengar olehku suara nafas berat, atau mungkin tepatnya ngorok. Aku yakin itu bukan suara ngorok Bang Ari yang tengah tidur pulas, karena suara itu aku dengar dari arah belakangku. Saat itu tidak hanya jantungku yang berdebar, tapi tubuhku mulai gemetaran, berharap Bang Ari datang dari dalam mencariku, tapi itu tidak terjadi juga. Keringat dingin mulai bercucuran dari tubuhku.
Ayo lari Dayat. Demikian hatiku berteriak agar aku lari dan masuk. Namun tubuhku terasa kaku. Aku tetap berdiri dengan kedua mata, menatap ke arah bayangan itu yang terus bergerak mendekat walau sangat lambat. Dayat, ucapkan Alif. Di saat aku ketakutan yang teramat sangat, tiba-tiba saja aku mendengar suara bisikan seperti suara seorang wanita di telingaku. Ucapkan Alif, Dayat. Mendengar suara itu aku hanya diam, namun hatiku berkata, Bude, ya itu suara Bude suci. Dayat, cepat ucapkan Alif. Kembali terdengar bisikan itu. Refleks, aku mengikuti bisikan itu dan mengucapkan kata Alif. Begitu aku mengucapkan kata Alif, tiba-tiba saja terdengar suara raungan keras hingga terdengar menggema di area tersebut. Bahkan aku merasakan hembusan angin yang kuat menghantam punggungku hingga menyadarkanku. Begitu aku sadar, aku langsung berlari masuk ke dalam kontainer dan mengunci pintunya. Mungkin karena suara gaduh dari pintu yang aku tutup dengan kuat, Bang Ari terbangun dan bertanya, "Ada apa, Yat? Dan ngapain dari luar?" tanyanya kepadaku. Aku tidak menjawab. Aku langsung kembali ke tempatku dan meringkuk ketakutan. Terdengar denggusan nafas Bang Ari menandakan jika beliau sudah tidur kembali. Sementara aku tetap tidak dapat tidur. Bagaimana aku bisa tidur? Karena di luar sana aku mendengar suara-suara aneh, seperti suara orang menjerit minta tolong, bahkan cakaran-cakaran di dinding rumah kontainer itu. Sempat aku berpikir mengingat akan bayangan menakutkan ketika di luar tadi. Jika memang itu hantu atau apalah, kok bisa ada bayangannya? Sementara yang aku dengar dari cerita orang yang jika hantu itu tidak ada bayangannya. Entahlah, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Aku terus beristighfar dan berdoa, memohon perlindungan kepada Allah hingga akhirnya aku tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, hingga tiba-tiba saja ada yang memanggilku. "Yat, bangun Yat, kita kerja lagi." Aku terbangun dan ternyata Bang Ari yang membangunkanku. Aku memang tipikal orang yang mudah terjaga dari tidur, jadi tidak sulit untuk terbangun. Aku langsung bangkit dan mengemas barang-barang. Lalu kami berangkat untuk mengecek satu persatu pompa minyak lagi. Begitu pintu dibuka, seketika aku mencium aroma bau amis darah bercampur bau bangkai yang begitu menyengat, menyeruak, hingga membuat aku merasa mual. Di luar terasa dingin karena ternyata cuaca tengah gerimis. Melihat suasana di luar, aku merasa akan ada sesuatu yang aneh. Pelan Bang Ari berbisik kepadaku, "Ayo jalan, jangan komentari, dan jangan lihat mereka. Anggap saja adik tidak melihatnya." Demikian bisiknya kepadaku. Karena jelas, di beberapa titik di luar sebelah kanan kontainer, ada sosok hitam yang mengeluarkan darah segar dari leher tanpa kepala. Di bawah tiang listrik aku melihat sosok yang terlihat hangus menghitam. Parahnya lagi, ada sosok yang berdiri di dekat pintu mobil sebelah kiri. Tentunya, aku berpikir bagaimana aku bisa masuk ke dalam mobil. Kami terus berjalan menuju di mana mobil terparkir dengan Bang Ari yang berjalan lebih dulu. Setibanya di mobil, aku berbisik kepada Bang Ari, "Bang, biar Dayat aja yang bawa mobilnya ya." Demikian pintaku kepada Bang Ari. Jujur itu akalku untuk menghindari makhluk itu. Tanpa berkata lagi, Bang Ari langsung memberikan kuncinya kepadaku dan melangkah ke sisi kiri mobil, di mana ada sosok mengerikan berdiri di sana. Entah apa yang dilakukan Bang Ari. Yang jelas aku lihat begitu Bang Ari mendekati pintu sebelah kiri, sosok itu bergerak menjauhinya. Kami langsung masuk ke dalam mobil dan tancap gas meninggalkan tempat itu. Di perjalanan aku memilih banyak diam. Hingga akhirnya Bang Ari bertanya kepadaku, "Kamu tadi malam ngapain dari luar, Dek?" Demikian tanyanya kepadaku. Singkat cerita, aku menceritakan semua yang aku alami dengan suara bergetar. Karena kembali aku merasakan takut. Mendengar ceritaku, tentu saja Bang Ari terkejut dan berkata, "Dek, lain kali apapun yang terjadi, kamu jangan keluar. Berbahaya. Karena sepertinya adik beda dengan orang lain.
Demikian ucapnya. Aku memang sangat sensitif dengan hal yang tidak kasat mata. Mendengar ucapannya, aku hanya diam dan mengangguk pelan saja. Waktu terus berjalan. Demikian pula dengan pompa minyak yang kami kontrol. Terus berlalu, entah sudah berapa banyak, aku tidak menghitungnya. Kami terus mengontrolnya menembus gelap malam di antara hutan yang gelap, laksana kami tengah berada di alam lain. Hingga tiba-tiba saja, Bang Arif berkata dengan pelan, "Udah diam, jangan dikomentarin." Demikian ucapnya kepadaku. Ya, karena saat itu dengan jelas aku juga melihat seseorang tengah mengendarai sepeda ontel menggunakan caping bambu sembari menuduk di sebelah kiri jalan. Sebenarnya tidaklah hal yang aneh jika melihat orang tengah mengendarai sepeda dengan capil bambu. Namun, yang saat itu kami lihat seseorang itu mengendarai sepedanya bukan di atas jalan, melainkan di atas pipa minyak yang besar. Suatu hal yang tidak mungkin, bahkan tidak masuk akal. Ada manusia di area hutan malam hari di atas pipa minyak yang panas itu bagaikan pemain sirkus. "Udah, kamu berdoa saja, Dek," ucap Bang Ari kepadaku. Aku menuruti perintahnya dan aku berdoa. Sementara aku dengar Bang Ari mulai bernyanyi. Entah apa yang beliau nyanyikan, tapi sepertinya lagu rohani atau doa menurut kepercayaannya, karena memang beliau non-muslim. Alhamdulillah akhirnya orang yang menaiki sepeda di atas pipa itu hilang, entah kemana, dan kami terus melakukan pengontrolan. Beruntung sampai saat itu pompa minyak tidak ada yang mati, jadi kami tidak harus berhenti dan keluar dari mobil. Kira-kira jam 4:30 subuh, kami masih terus melakukan pengontrolan, hingga kami harus benar-benar menghentikan mobil. Kembali hal mengerikan aku lihat tepat di hadapanku. Tepat di depan mobil kami, ada tumpukan sesuatu yang besar dan hitam seperti bukit kecil. Dalam keheranan, aku berbisik pelan kepada Bang Ari. Bang, apa itu, Bang?" Demikian tanyaku pelan. "Itu ular besar, Dek, sedang melingkar di jalan." Memang, setiap subuh menjelang, banyak ular yang melingkar di tengah jalan, Dek. Jadi abang gak heran. Cuman kita harus sabar menunggu hingga ular itu pergi dengan sendirinya. Tidak boleh kita tabrak karena berbahaya. Pernah kawan abang yang tidak sempat mengerem dan menabrak ular. Akhirnya mobilnya terbalik dan masuk ke dalam kanal. Karena tidak ada yang menolong, kawan abang akhirnya meninggal terkurung dalam mobilnya di kanal. Demikian tutur Bang Ari yang jujur membuat aku bergidik ngeri. Apalagi di hadapan kami ular dengan ukuran sangat besar tengah melingkar. Kira-kira 1 jam ular itu pun mulai bergerak dan mulai melata masuk ke dalam hutan. Sungguh sangat besar dan panjang sekali ular itu. Mungkin ukuran diameternya sebesar pohon kelapa. Setelah ular itu masuk ke dalam hutan, aku menghela nafas lega. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, jam 7 pagi kami tiba di kantor di mana tadi malam membuat laporan sebelum berangkat pengontrolan. Beberapa menit selesai dan kami langsung kembali pulang ke mes untuk istirahat. Sekitar jam 12 siang, aku dan Bang Ari bangun dari istirahat. Kami mandi dan makan siang. Dan setelahnya aku diajak jalan-jalan ke daerah Siak. Lalu kami singgah di sebuah rumah sederhana. Setibanya di rumah itu kami disambut oleh seorang bapak tua yang terlihat bersahaja. Raut wajahnya sungguh adem, menenteramkan, dan ternyata beliau itu, bapak tua itu, seorang ustadz. Setelah berbasa-basi, Bang Ari mengawali obrolan, yaitu bermaksud meminta obat untukku agar aku tidak selalu mendapat gangguan. Yang sebelumnya Bang Ari menceritakan semua yang aku alami tadi malam ke Pak Ustadz itu. Mendengar cerita Bang Ari, Pak Ustadz itu tersenyum sembari memandang ke arahku. Lalu beliau berkata, "Iya, aku udah tahulah, budak satu nih beda memang dengan budak biasanya. Tapi tak masalah, dia tuh pun lah ado yang jago. Nanti aku bagi dia air minum supaya tenang." Demikian ucapnya kepada Bang Ari. Singkat cerita, di rumah Pak Ustadz itu, aku dikasih air minum yang katanya itu air obat, agar aku lebih tenang
jika melihat hal-hal tak kasat mata. Namun beliau menyampaikan jika apa yang dapat aku lihat tidak bisa ditutup. Kata lainnya, aku tetap bisa melihat hal tak kasat mata. Sempat aku bertanya sebenarnya apa yang aku lihat tadi malam di area lokasi itu. Beliau menjelaskan jika di lokasi tersebut banyak orang bunian, dan pada saat pengerjaan proyek di sana banyak memakan korban jiwa karena kecelakaan kerja. Dengan demikian, dipergunakan oleh bangsa jin untuk mengelabui kita seakan penampakan-penampakan itu adalah arwah penasaran dari para pekerja. Demikian tuturnya menjelaskan dengan panjang lebar. Setelah semua selesai, akhirnya kami pamitan pulang dan kembali ke mes. Malam berikutnya, sesuai jadwal tugas Bang Ari seperti biasa kami kembali melakukan kiat mengontrol pompa minyak lagi. Seperti malam pertama kali, aku harus bertemu atau sekedar melihat makhluk-makhluk menakutkan itu di lokasi. Namun entah karena sudah biasa atau karena aku sudah diberi minum air obat oleh Pak Ustadz itu, aku cenderung tenang dan cuek saja. Walau ya, rasa terkejut dan sedikit rasa takut itu ada. Dalam hati aku berbisik, ya aku tahu kalian ada, tapi jangan ganggu aku ya. Hidupku ya di alamku, hidupmu di alammu. Selesai. Demikian akhir dari kisah pengalaman Kang Asep Hidayat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan Kang Asep aturkan banyak terima kasih. Dan Fakta Sejarah juga mengucapkan terima kasih untuk penulisnya Kang Dayat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengejaan. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.